Selamat malam, Pak dosen, Pak Damaruci. Perkenalkan nama saya Ahmad Nawawi, Pak. Saya mahasiswa angkatan tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait jabatan Broadcasting Manager yang sebelumnya sudah diberikan kepada saya tugas terkait broadcasting dan promosi digital. Mungkin saya membacakan pendahuluan dulu. Broadcasting Manager adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi semua aspek operasional dalam penyiaran media, baik di stasiun televisi, radio, platform media digital. Mereka bertugas mengatur produksi, penjadwalan, dan distribusi program siaran, serta memastikan konten yang disiarkan berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, Broadcasting Manager juga memimpin tim produksi, mengawasi aspek teknis siaran, dan memastikan bahwa semua proses berjalan lancar. Mereka juga harus memahami kebutuhan audiens, mematuhi peraturan penyiaran, dan mampu menyelesaikan masalah yang muncul selama proses siaran. Dalam kesempatan malam ini, saya akan membahas terkait jabatan Broadcasting Manager, yaitu pertama, tanggung jawab, indikator kinerja atau KPI, tantangan dan hambatan, soft kompetensi, kompetensi teknis, modul pelatihan, rancangan program pelatihan, pengalaman kerja, jenjang karir, dan program pengembangan. Yang pertama adalah tanggung jawab Broadcasting Manager. Seorang Broadcasting Manager memiliki sejumlah tanggung jawab kunci dalam memastikan keberhasilan operasional penyiaran di stasiun televisi, radio, atau platform digital. Berikut adalah tanggung jawab utama seorang broadcasting manager. Yang pertama adalah pengelolaan operasional penyiaran. Di sini ada dua poin terkait tanggung jawab pengelolaan operasional penyiaran. Pertama adalah mengawasi seluruh proses penyiaran, termasuk jadwal siaran, koordinasi dengan tim produksi dan teknis. Yang kedua adalah memastikan penyiaran berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami gangguan teknis. Yang kedua adalah penerapan standar kualitas siaran. Yang pertama adalah menjamin kualitas program dan konten yang disiarkan memenuhi standar perusahaan dan sesuai dengan target audiens. Yang kedua, mengawasi evaluasi dan menilai konten sebelum ditayangkan untuk memastikan kepatuhan pada kebijakan internal serta regulasi hukum. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan pengelolaan peralatan teknologi. Poin yang pertama adalah memastikan peralatan penyiaran seperti kamera, transmisi, pemancar, dan perangkat lunak selalu berfungsi dengan baik. Selanjutnya, bekerjasama dengan tim teknis untuk menangani masalah teknis yang muncul selama siaran. Next, selanjutnya adalah yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Yang pertama adalah menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan lembaga penyiaran. Mungkin di sini lembaga penyiaran itu seperti KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, undang-undang terkait serta aturan hak cipta. Kedua, memastikan semua siaran mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku, termasuk kebijakan privasi dan perlindungan audiens. Yang kelima adalah terkait tanggung jawab Broadcasting Manager adalah koordinasi antar departemen. Poin pertama adalah berkolaborasi dengan divisi lain seperti pemasaran, produksi, dan keuangan untuk memastikan siaran mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya, menjalin hubungan yang baik dengan klien, sponsor, dan pengiklanan untuk memaksimalkan potensi bisnis dari iklan dan kerjasama lainnya. Selanjutnya, terkait tanggung jawab Broadcasting Manager adalah pengembangan konten dan strategi penyiaran. Poin pertama adalah berperan dalam merancang dan mengembangkan strategi siaran, termasuk program-program baru yang menarik bagi audiens. Poin yang kedua adalah menganalisis data audiens dan tren pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan serta peluang peningkatan kualitas penyiaran. Selanjutnya adalah tanggung jawab Broadcasting Manager adalah manajemen anggaran dan sumber daya. Poin pertama adalah mengelola anggaran operasional penyiaran, termasuk biaya produksi, peralatan-peralatan, dan pengeluaran lainnya.
Poin kedua adalah mengawasi penggunaan sumber daya agar sesuai dengan anggaran yang tersedia dan efisiensi. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja siaran. Poin pertama adalah melakukan monitoring terhadap kinerja siaran, mengukur aktivitas program, serta memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan. Yang poin kedua adalah melaporkan hasil penyiaran kepada manajemen dan stakeholder terkait. Tanggung jawab broadcasting manager mencakup pengawasan teknis, kreativitas, manajerial, serta memastikan siaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar kualitas serta regulasi yang berlaku. Yang kedua adalah indikator kinerja broadcasting manager atau KPI. Indikator kinerja atau KPI atau Key Performance Indicator bagi seorang broadcasting manager digunakan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut adalah beberapa indikator kinerja utama yang dapat digunakan untuk menilai performa seorang broadcasting manager. Yang pertama adalah kualitas konten yang disiarkan. Indikatornya adalah tingkat kepuasan audiens berdasarkan survei, ulasan atau feedback yang diterima. Penilaiannya, apakah program yang disiarkan relevan, menarik, dan sesuai dengan referensi target audiens. Kualitas produksi juga harus dinilai apakah visual atau audio berkualitas baik serta bebas dari gangguan teknis. Yang kedua adalah pematuhan terhadap jadwal penyiaran. Indikatornya adalah presentasi program yang disiarkan sesuai jadwal tanpa penundaan atau perubahan mendadak. Penilaiannya adalah apakah siaran selalu tepat waktu dan apakah ada penundaan atau pembatalan yang sering terjadi. Ketetapan dalam pengelola jadwal siaran menjadi salah satu faktor penting keberhasilan. Selanjutnya adalah minimnya gangguan teknis. Indikatornya adalah frekuensi dan durasi gangguan teknis selama siaran. Dan penilaiannya adalah semakin rendah jumlah gangguan teknis yang terjadi selama siaran, semakin baik performa broadcasting manager dalam mengelola tim teknis dan peralatan. Yang keempat, peningkatan jumlah audiens atau pendengar. Indikatornya, pertumbuhan audiens dari waktu ke waktu berdasarkan data yang atau jumlah penonton dan penggemar. Maksudnya pendengar. Penilaiannya, seberapa besar peningkatan jumlah penonton atau pendengar? Apakah ada program yang secara konsisten mendapatkan audiens baru? Yang kelima adalah pengelolaan anggaran efektif. Indikatornya, keselarasan antara pengeluaran operasional dengan anggaran yang ditetapkan. Penilaiannya, apakah biaya penyiaran, produksi, dan pemeliharaan peralatan berada dalam anggaran yang ditetapkan? Apakah broadcasting manager berhasil mengoptimalkan sumber daya yang tersedia? Keenam, kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika. Indikatornya, jumlah pelanggaran regulasi atau keluhan dari lembaga pengawas penyiaran seperti KPI ya, tadi yang saya sebutkan di atas, Komisi Penyiaran Indonesia. Penilaiannya adalah apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang atau kebijakan penyiaran yang menyebabkan sanksi. Broadcasting manager harus memastikan bahwa semua siaran sesuai dengan standar hukum dan etika. Yang ketujuh adalah aktivitas koordinasi tim. Indikatornya, tingkat kerjasama antar anggota tim penyiaran dan departemen terkait. Penilaiannya, apakah ada keluhan dari tim produksi, teknisi, atau divisi lain terkait dengan kurangnya koordinasi atau masalah komunikasi. Broadcasting manager yang efektif mampu menjaga hubungan baik dan koordinasi yang lancar dengan semua pihak. 8. Inovasi dan pengembangan program. Indikator, jumlah program baru yang diluncurkan serta respon dari audiens terhadap program tersebut. Penilaiannya, apakah ada program-program baru yang menarik dan relevan yang dihasilkan di bawah kepemimpinan broadcasting manager? Apakah program tersebut sukses mendapatkan terhadap audiens? 9. Tingkat kepuasan klien atau pengiklan. Indikator, feedback dari klien, sponsor, atau pengiklan terhadap tentang program dan pelayanan yang diberikan. Penilaian,
Apakah klien dan sponsor puas dengan hasil kerja broadcasting manager terkait pemasangan iklan dan kerjasama komersial? Kepuasan mereka akan berdampak pada keberlangsungan hubungan bisnis. Yang ke-10, kinerja tim dari pengembangan kapasitas. Indikator peningkatan keterampilan dan produktivitas tim penyiaran. Penilaian, apakah tim yang dikelola terus menunjukkan peningkatan kerja? Broadcasting manager yang baik juga harus memastikan pengembang keterampilan tim dengan memberikan pelatihan atau workshop. Dengan memperhatikan KPI di atas, performa seorang broadcasting manager dapat diukur dengan objektif sehingga area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan dapat diidentifikasi dan diatasi. Yang ketiga adalah tantangan dan hambatan broadcasting manager. Seorang broadcasting manager ada berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Tantangan ini bisa berasal dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya atau kemampuan tim, maupun faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan regulasi yang terus berubah. Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan utama yang sering dihadapi oleh broadcasting manager. Yang pertama adalah perkembangan teknologi yang cepat. Tantangan industri penyiaran sangatlah dipengaruhi oleh perubahan teknologi, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi konten. Broadcasting manager harus terus mengikuti perkembangan ini, seperti terintegrasi penyiaran digital, OTT atau over the top, plafon, dan media sosial. Hambatannya adalah tidak semua peralatan atau perangkat lunak yang dibutuhkan tersedia atau mudah diakses, terutama jika ada keterbatasan anggaran. Adaptasi ke teknologi baru juga membutuhkan pelatihan tim dan investasi waktu. Solusinya adalah selalu mengikuti tren teknologi terbaru di industri broadcasting dan berinvestasi dalam pelatihan tim teknis dan bekerja sama dengan penyedia teknologi untuk memastikan dukungan teknis dan pengembangan atau pembaruan sistem yang berkelanjutan. Yang kedua adalah keterbatasan anggaran. Tantangannya adalah mengelola operasi penyiaran dengan anggaran yang terbatas, seringkali menjadi tantangan, terutama ketika harus meningkatkan kualitas produksi atau berinvestasi dalam teknologi baru. Hambatannya adalah tekanan untuk menjaga efisiensi biaya dapat mengurangi fleksibilitas dalam berinovasi atau menghasilkan konten yang lebih kreatif. Selain itu, harus memilih prioritas antara pengembangan teknologi kualitas, produksi, atau promosi program. Solusinya adalah mengelola anggaran dengan efisiensi dan mencari cara untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas dan memanfaatkan peralatan produksi yang terjangkau namun tetap berkualitas serta mempertimbangkan outsourcing untuk beberapa bagian produksi. Yang ketiga adalah persaingan yang ketat. Tantangannya adalah industri penyiaran, baik itu televisi, radio, maupun platform streaming digital menghadapi persaingan yang sangat ketat, baik di tingkat lokal maupun global. Audiens kini memiliki banyak pilihan dalam mengkonsumsi konten. Hambatannya adalah sulit memperhatikan audiens dan mendapatkan peringkat yang tinggi di tengah banyaknya opsi konten lain. Broadcasting manager perlu berinovasi serta terus-menerus agar program tetap menarik. Solusinya adalah fokus pada diferensiasi konten seperti membuat program yang unik dan relevan dengan target audiens dan menganalisa data audiens untuk memahami preferensi penonton dan merancang program yang sesuai. Yang keempat adalah mengelola tim yang beragam. Tantangannya adalah program manager, broadcasting manager harus mengelola tim yang terdiri dari berbagai profesional termasuk produser, teknisi, penyiar, dan editor yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifikasi. Hambatannya adalah mungkin ada beberapa visi atau tantangan dalam menyelaraskan semua anggota tim, terutama saat menghadapi tekanan tinggi, deadline ketat, atau masalah komunikasi antar departemen. Solusinya adalah ciptakan lingkungan kerja yang mendukung, kolaborasi, dan komunikasi terbuka. Adakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan kemajuan proyek, tantangan yang dihadapi, dan ide-ide baru, serta mendengarkan masukan dari semua anggota tim. Yang kelima adalah gangguan teknis. Tantangan penyiaran secara langsung atau
berlangsung tunda dapat terganggu oleh masalah teknis seperti kegagalan peralatan, gangguan transmisi, atau masalah koneksi internet, terutama untuk penyiaran digital. Hambatannya adalah masalah teknis yang tidak terduga dapat mempengaruhi kelancaran siaran dan menurunkan kualitas tayangan. Perlu kesiapan yang baik dan respon cepat dari tim teknis untuk mengatasi masalah ini. Solusinya adalah siapkan rencana cadangan atau backup dan sistem redundansi untuk semua peralatan kritis, misalnya seperti kamera, mikrofon, dan server cadangan yang siap digunakan jika terjadi kerusakan. Gunakan server mirror dan jalur transmisi alternatif untuk memastikan siaran tetap berjalan. Yang keenam adalah kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Tantangannya adalah penyiaran sangat diatur oleh regulasi pemerintah dan lembaga pengawas, baik terkait isi konten, hak cipta, maupun iklan. Broadcasting Manager harus selalu memastikan bahwa semua program mematuhi undang-undang dan standar etika. Hambatannya adalah perubahan regulasi yang terus-menerus bisa menjadi tantangan, terutama jika ada aturan baru yang membatasi kebebasan berkreasi atau memerlukan perubahan besar dalam operasional siaran. Solusinya adalah bentuk tim atau pekerjaan konsultan yang fokus pada kepatuhan hukum dan regulasi. Tim ini akan memantau perubahan peraturan dan memastikan bahwa semua program sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin ini solusinya kalau saya lihat mungkin tim legal ya, mungkin yang mengerti tentang hukum di Indonesia atau peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Jadi uh, jadi itu bisa melindungi sebuah perusahaan dari kerugian atau klaim atau komplain ya dari masyarakat. Mungkin seperti itu sih. Yang ketujuh adalah ekspektasi audiens yang berubah. Tantangannya, audiens masa kini memiliki ekspektasi yang lebih tinggi dan berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Mereka menginginkan konten yang interaktif, personal, dan tersedia di berbagai platform. Hambatannya adalah Broadcasting Manager harus memahami perubahan preferensi audiens dan menyesuaikan strategi penyiaran sesuai dengan tren terbaru. Menyediakan konten yang relevan dan menarik bagi berbagai segmen audiens juga tidak terlalu mudah. Solusinya adalah memanfaatkan data analitik dari berbagai platform digital untuk memahami referensi dan kebiasaan konsumsi audiens. Data ini bisa mencakup metrik seperti durasi menonton, tingkat engagement, waktu puncak konsumsi, dan jenis konten yang diminati. Yang ke-8 adalah menjaga kualitas konten dengan tekanan waktu. Tantangannya adalah produksi konten berkualitas seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Namun, dalam banyak kasus, waktu yang terbatas untuk menyiapkan dan menyiarkan program bisa mengorbankan kualitas konten. Hambatan, tekanan untuk memenuhi tenggat waktu siaran atau menyiarkan secara langsung seringkali membuat broadcasting manager harus mengambil keputusan cepat yang bisa berdampak pada hasil konten ya. Solusinya adalah buat jadwal produksi yang rinci dan realistis dengan buffer waktu untuk mengantisipasi perubahan mendadak atau masalah teknis. Rencanakan setiap tahap produksi sejak awal, termasuk praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang kesembilan adalah membangun dan mempertahankan audiens. Tantangan meningkatkan jumlah penonton atau pendengar serta mempertahankan loyalitas audiens menjadi salah satu tantangan utama Broadcasting Manager, terutama dengan banyaknya pilihan hiburan dan informasi di era digital. Hambatan persaingan dengan platform digital seperti YouTube, Netflix, dan media sosial seringkali membuat sulit untuk mendapatkan perhatian audiens, terutama generasi muda yang lebih banyak mengakses konten secara on demand. Solusinya adalah menyebarkan konten di berbagai platform digital selain siaran utama, ini termasuk media sosial, YouTube, podcast, dan aplikasi mobile. Sediakan konten eksklusif yang bisa dinikmati audiens di platform digital untuk memperluas jangkauan. Integrasi media sosial dan platform digital. Tantangan Broadcasting Manager perlu mengintegrasikan media sosial dan platform digital ke dalam strategi penyiaran untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.
Hambatannya adalah meskipun penting, integrasi ini membutuhkan sumber daya tambahan serta pengetahuan khusus tentang tren digital dan algoritma plafon yang selalu berubah. Solusinya adalah bentuk tim khusus yang terdiri dari ahli media sosial, desain desain konten digital, dan analisis data. Tim ini akan fokus pada strategi konten digital dan memastikan kehadiran yang konsisten di semua plafon. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, seorang application manager harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat, fleksibilitas, dan menghadapi perubahan, serta memahami yang mendalam tentang teknologi, regulasi, dan tren audiens. Yang keempat adalah soft competency broadcasting manager. Di sini poinnya hanya ada 5 ya. Sebagai seorang broadcasting manager, selain keterampilan teknis dan pengetahuan industri, soft competency atau keterampilan lunak sangat penting untuk sukses dalam peran ini. Soft competency berkaitan dengan keterampilan interpersonal, manajerial, dan adaptasi yang mendukung kerja efektif di lingkungan penyiaran yang dinamis. Berikut adalah beberapa soft competency yang harus dimiliki oleh seorang broadcasting manager, yaitu leadership atau kepemimpinan. Broadcasting manager bertanggung jawab mengelola tim besar yang terdiri dari berbagai departemen termasuk produser, teknisi, editor, dan penyiar. Kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan menginspirasi tim sangatlah penting. Mengapa sangat penting? Karena kepemimpinan yang kuat membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, menyatukan tim dalam mencapai tujuan bersama, dan mendorong kinerja yang optimal. Yang kedua adalah komunikasi efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada anggota tim, manajemen, dan klien adalah kunci dalam penyiaran. Karena broadcasting manager harus mengomunikasikan instruksi dengan tepat, mengatasi masalah yang muncul, serta menjaga hubungan baik dengan sponsor, pengiklan, dan audiens. Yang ketiga adalah pemecahan masalah atau problem solving. Industri penyiaran seringkali menghadapi kendala teknis atau perubahan mendadak dalam jadwal. Kemampuan untuk berpikir cepat dan menentukan solusi yang efektif adalah keterampilan penting. Karena kemampuan untuk mengatasi masalah secara cepat dan efisien akan menghindarkan siaran dari gangguan dan memastikan operasi tetap berjalan lancar. Yang keempat adalah manajemen waktu atau tim manajemen. Mengelola banyak tugas dengan tenggat waktu yang ketat merupakan tantangan sehari-hari dalam penyiaran. Kemampuan untuk memprioritaskan dan mengelola waktu dengan baik sangat diperlukan, karena broadcasting manager harus dapat menyusun jadwal siaran, mengatur produksi konten, dan menyelesaikan pekerjaan tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi. Yang kelima adalah adaptabilitas dan fleksibilitas. Industri penyiaran terus berubah, terutama dengan perkembangan teknologi baru dan perubahan preferensi audiens. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan bersikap fleksibel dalam menghadapi perubahan adalah kompetensi kunci. Karena fleksibilitas memungkinkan broadcasting manager merespon perubahan regulasi teknologi atau kebutuhan konten tanpa mengganggu operasi. Dengan kombinasi soft kompetensi yang kuat, seorang broadcasting manager dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisiensi, mengelola tim secara efektif, serta menghasilkan siaran yang berkualitas dan relevan bagi audiens. Yang kelima adalah kompetensi teknis broadcasting manager. Selain soft kompetensi, seorang broadcasting manager juga perlu menguasai kompetensi teknis yang berkaitan langsung dengan operasional penyiaran. Kompetensi teknis ini mencakup pengetahuan tentang proses penyiaran, perangkat teknis, hingga mengelola teknologi yang harus berkembang di industri media. Berikut adalah beberapa kompetensi yang teknis yang harus dimiliki oleh seorang broadcasting manager. Yang pertama adalah pengetahuan tentang sistem penyiaran atau broadcasting system.
Broadcasting Manager harus memahami cara kerja sistem penyiaran, mulai dari produksi konten, transmisi sinyal, hingga distribusi kepada audiens melalui berbagai platform. Karena pemahaman mendalam tentang sistem penyiaran memungkinkan Broadcasting Manager mengelola operasional secara efisiensi dan memastikan siaran berjalan dengan lancar atau tanpa hambatan. Yang kedua adalah manajemen peralatan dan teknologi penyiaran. Seorang broadcasting manager harus memiliki pengetahuan tentang peralatan teknis yang digunakan dalam penyiaran seperti kamera, mikrofon, sistem mixing audio dan video, pemancar encoder, dan perangkat lunak editing. Karena kemampuan untuk memahami dan mengelola peralatan penyiaran memastikan produksi konten berjalan dengan kualitas yang optimal dan tanpa gangguan teknis. Yang ketiga adalah pengoperasian sistem audio dan video. Broadcasting Manager perlu mengerti cara kerja sistem audio dan video, termasuk mixing, editing, dan pengaturan kualitas siaran. Karena siaran berkualitas tinggi membutuhkan penguasaan aspek teknis seperti mixing audio yang baik dan kualitas visual yang jernih. Kemampuan ini juga membantu mengatasi masalah teknis saat terjadi gangguan. Yang keempat adalah pengelolaan jaringan dan sistem distribusi. Broadcasting Manager harus memahami cara distribusi siaran, baik melalui pemancar konvensional, satelit, kabel, maupun plafon digital seperti streaming. Karena penguasaan sistem distribusi memungkinkan Broadcasting Manager memastikan bahwa konten sampai kepada audiens yang dengan lancar di berbagai plafon tanpa gangguan sinyal atau masalah teknis lainnya. Yang kelima adalah pemahaman tentang penyiaran digital atau digital broadcasting. Kompetensi dalam teknologi digital dan streaming sangat penting di era penyiaran modern. Ini menyangkut OTT, over the top, plafon, media sosial, dan aplikasi streaming. Karena industri penyiaran kini bergeser ke digital, sehingga pemahaman tentang cara memanfaatkan plafon ini sangatlah penting untuk menjaga daya saing dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan menguasai kompetensi teknis ini, seorang broadcasting manager dapat mengelola operasional penyiaran dengan baik dan efektif, meningkatkan kualitas konten, serta memastikan siaran berjalan sesuai dengan rencana dan target bisnis. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu modul pelatihan broadcasting manager. Untuk menjadi seorang broadcasting manager yang kompeten, diperlukan pelatihan yang mencakup berbagai aspek teknis, manajerial, serta keterampilan interpersonal. Modul pelatihan tepat akan membantu dalam meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola operasional penyiaran dengan sukses. Berikut adalah beberapa modul pelatihan yang relevan untuk broadcasting manager. Yang pertama adalah modul teknologi dan sistem penyiaran. Tujuannya adalah mengajarkan tentang teknologi terbaru dalam penyiaran, sistem transmisi, dan distribusi konten. Mungkin materinya tuh ada 4 sih di sini, yaitu sistem penyiaran digital dan analog, pengoperasian perangkat teknis seperti kamera, mikrofon, mixer, encoder, otomasi penyiaran, pemahaman tentang teknologi transmisi, streaming, dan OTT, plafon. Manfaatnya yaitu seorang broadcasting manager akan memahami cara kerja sistem penyiaran modern dan dapat memimpin tim teknis dengan lebih efektif. Modul yang kedua adalah modul manajemen produksi program. Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola proses produksi konten dari awal hingga akhir, dari hulu hingga hilir. Dari hulu ke hilir. Materinya itu tahapan produksi program, manajemen anggaran, teknis produksi, dan penjadwalan pengelolaan tim produksi. Manfaatnya adalah broadcasting manager akan mampu mengelola proyek produksi program dengan lebih efisiensi dan memastikan kualitas konten yang dihasilkan. Modul yang ketiga adalah modul manajemen waktu dan proyek. Tujuannya membekali broadcasting manager dengan keterampilan manajemen waktu dan proyek. Materinya teknik manajemen proyek, time management dan prioritas tugas, pengelolaan sumber daya manusia dan teknis,
penggunaan perangkat lunak manajemen proyek. Manfaatnya adalah broadcasting manager akan dapat menangani berbagai tugas dengan tenggat waktu yang ketat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Modul yang keempat adalah modul manajemen konflik dan komunikasi. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengelola konflik dan komunikasi secara efektif. Materinya yaitu teknik komunikasi yang efektif, manajemen konflik dan negosiasi, keterampilan interpersonal, komunikasi antar tim lintas departemen. Manfaatnya yaitu membantu broadcasting manager dalam menyelesaikan konflik dengan tim atau klien serta menciptakan komunikasi yang lebih baik di lingkungan kerja. Modul yang kelima yaitu modul pemahaman regulasi dan hukum penyiaran. Mengajarkan regulasi undang-undang dan kebijakan yang berlaku dalam industri penyiaran. Materinya yaitu peraturan penyiaran yang diatur oleh pemerintah, hak cipta, lisensi, etika penyiaran dan kode etik. Lalu yang terakhir adalah regulasi periklanan dan konten siaran. Manfaatnya adalah broadcasting manager akan memahami regulasi yang harus diikuti untuk menghindari pelanggaran hukum dan masalah terkait konten. Modul yang keenam adalah modul pengelolaan peralatan dan sumber. Modul pengelolaan peralatan dan teknologi penyiaran. Tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan teknis dalam mengoperasikan dan pemeliharaan peralatan penyiaran. Materinya yaitu pengelolaan dan peralatan produksi, pemeliharaan perangkat teknis, troubleshooting masalah teknis siaran, dan integrasi teknologi baru ke dalam proses penyiaran. Manfaatnya yaitu broadcasting manager akan mampu mengawasi penggunaan dan pemeliharaan peralatan secara efisiensi serta meminimalkan gangguan teknis. Modul ketujuh adalah modul analisis data audiens dan riset pasar. Tujuannya yaitu membekali broadcasting manager dengan keterampilan analisis untuk memahami preferensi audiens dan tren pasar. Materinya adalah teknik analisis data audiens, penggunaan alat analisis audiens seperti Nielsen, Google Analytics atau platform lainnya, riset pasar, dan penggunaan data dalam pembuatan keputusan program. Manfaatnya adalah broadcasting manager akan lebih mampu merancang program yang sesuai dengan target audiens dan membuat strategi konten berdasarkan data yang berakurat. Yang ke-8 adalah modul kreativitas dalam penyiaran dan konten. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan kreativitas dalam menghasilkan program yang inovatif dan menarik. Materinya adalah teknik brainstorming dan pengembangan ide kreatif, tren konten digital dan media sosial, pendekatan storytelling untuk program penyiaran, lalu yang terakhir ada pengembangan format program baru. Manfaatnya adalah membantu broadcasting manager merancang dan menghasilkan konten yang menarik, inovatif, dan sesuai dengan tren terkini. Modul yang ke-9 adalah modul pengelolaan media sosial dan distribusi multiplatform. Tujuannya adalah mengajarkan bagaimana mengelola distribusi konten di berbagai platform digital dan media sosial. Materinya adalah pengelolaan konten di media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Strategi distribusi multiplatform, audiens melalui media sosial, dan memonetisasi konten digital. Manfaatnya adalah broadcasting manager dapat memastikan bahwa konten siaran terdistribusi secara efektif di berbagai platform dan memaksimalkan jangkauan audiens. Yang terakhir adalah modul leadership dan pengembangan tim. Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Materinya adalah gaya kepemimpinan efektif, pengembangan bakat dan pelatihan tim, manajemen kinerja dan inovatif tim, membangun budaya kerja yang kolaboratif. Manfaatnya adalah broadcasting manager dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam pengelolaan tim, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan pelatihan yang terukur sesuai dengan modul-modul di atas, broadcasting manager akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam untuk menjalankan perannya secara efektif dalam industri penyiaran yang kompetitif dan terus berkembang. Next, selanjutnya adalah rancangan program pelatihan broadcasting manager. Merancang program pelatihan untuk seorang broadcasting manager membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan mencakup aspek teknis, manajerial, serta pengembangan keterampilan interpersonal.
Program pelatihan ini harus dirancang agar mampu meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan profesional penyiaran, produksi konten, serta tim yang baik. Berikut adalah beberapa rancangan program pelatihan yang terstruktur untuk Production Manager, lengkap dengan durasi dan tujuan metode pelatihannya. Yang pertama adalah perkenalan. Durasi ini bisa memakan waktu 1 hari. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman dasar tentang peran dan tanggung jawab Production Manager dalam industri penyiaran. Metode pelatihannya itu mungkin bisa diambil dari, mungkin bisa menghadiri kayak seperti seminar, diskusi kelompok, atau studi kasus ya, langsung ke lapangan. Yang kedua adalah teknologi dan sistem. Untuk durasinya kurang lebih 3 hari. Tujuannya yaitu memahami teknologi penyiaran terbaru dan siaran distribusi konten melalui berbagai plafon. Untuk metode pelatihannya itu bisa ke workshop, demonstrasi teknologi, diskusi, atau melalui diskusi teknis ya. Yang ketiga adalah program produksi. Durasinya 2 hari. Tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan dalam mengelola proses produksi konten dari awal hingga akhir. Ini mungkin pelatihannya bisa kita ambil dari simulasi produksi, studi kasus, atau workshop praktikal. Yang keempat adalah analisis audiens strategi konten. Ini bisa 2 hari ya untuk program pelatihannya. Tujuannya yaitu mempelajari teknik analisis audiens dan pengembangan strategi konten berdasarkan data. Metode pelatihannya bisa diambil dari workshop analisis data, studi kasus, diskusi kelompok. Yang kelima adalah peraturan dan regulasi. Durasinya 1 hari. Tujuannya yaitu menguasai peraturan dan regulasi terkait hak cipta, etika, dan kebijakan penyiaran. Metode ini bisa diambil dari seminar, diskusi interaktif, dan studi kasus. Yang keenam adalah kepemimpinan dan manajemen tim. Ini bisa 2 hari. Tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan kepemimpinan dalam mengelola tim produksi dan teknis. Metodenya yaitu bisa dari simulasi kepemimpinan, role play, atau diskusi kelompok. Yang ketujuh adalah krisis manajemen dan pemecahan masalah teknis. Ini bisa 1 hari. Tujuannya yaitu mempelajari penanganan krisis dalam operasional penyiaran, terutama saat siaran berlangsung. Metode pelatihannya yaitu workshop krisis, simulasi studi darurat, diskusi kelompok. Yang ke-8 adalah pengelolaan anggaran dan keuangan. Tujuannya yaitu durasinya yaitu 1 hari. Tujuannya yaitu mempelajari pengelolaan anggaran dan keuangan dalam produksi dan operasional penyiaran. Metode pelatihannya yaitu workshop anggaran, diskusi studi kasus, simulasi keuangan. Yang ke-9 adalah pembuatan konten dan pengembangan kreativitas. Maaf, sebentar. Pembuatan konten dan pengembangan kreativitas. Itu durasinya 2 hari. Tujuannya itu mengembangkan kreativitas dalam menciptakan konten program yang menarik dan inovatif. Metode pelatihannya yaitu brainstorming, workshop kreativitas, diskusi kelompok. Nah, jadi kesimpulannya yaitu program pelatihan ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara teori dan praktik dengan pendekatan berbasis proyek dan studi kasus nyata. Melalui program ini, Broadcasting Manager akan memiliki keterampilan dan wawasan yang lebih mendalam
dalam mengelola operasional penyiaran produksi program dan tim yang mereka pimpin. Selanjutnya adalah pengalaman kerja broadcasting manager. Untuk menjadi seorang broadcasting manager yang kompeten, pengalaman yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada skala organisasi, jenis media, TV, radio, digital, dan kompleksitas operasional. Namun umumnya dibutuhkan 5 hingga 10 tahun pengalaman dalam industri penyiaran dengan beberapa tahapan berikut. Yang pertama adalah Kamu ya nggak ada WA. Kok pakai baju itu? bentar, ini aku lagi presentasi, bentar, bentar, lagi presentasi, bentar, bentar. Ya, bentar ya Pak, ada gangguan teknis sih Pak. Ya, kita lanjut Pak, maaf. Jadi kita pembahasannya itu pengalaman kerja seorang broadcast manager. Tadi sudah saya sebutin ya, untuk pengalaman untuk menjadi broadcast manager itu umumnya dibutuhkan 5 hingga 10 tahun pengalaman dalam industri penyiaran. Yaitu dengan beberapa tahapan berikut. Yang pertama adalah pengalaman teknis awal 2 hingga 4 tahun. Posisinya yaitu produser, asisten produksi, teknisi penyiaran atau peran teknis lainnya. Faktor pengalamannya itu pemahaman tentang produksi konten, peralatan penyiaran, sistem transmisi, serta dasar-dasar manajemen konten. Mengembangkan keterampilan teknis dalam pengoperasian perangkat penyiaran, editing, atau produksi program. Pengalaman yang kedua yaitu pengalaman manajerial 3 sampai 5 tahun. Posisinya itu supervisor produksi, koordinator siaran, produser senior. Fokusnya fokus pengalamannya yaitu memimpin proyek produksi konten dari awal hingga akhir, mengelola tim produksi dan teknis, menghadapi tantangan operasional sehari-hari seperti manajemen waktu, anggaran, dan sumber daya. Yang ketiga, berkooperasi dengan berbagai departemen teknik, kreatif, dan pemasaran. Pengalaman yang terakhir adalah memahami regulasi penyiaran serta praktik manajemen konten multiplatform. Pengalaman yang ketiga yaitu pengalaman dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ini 2 hingga 4 tahun. Posisinya itu kepala produksi, produser eksekutif, atau posisi manajemen yang setingkat. Fokus pengalamannya itu lebih ke yang pertama itu memimpin tim besar dan membuat keputusan strategi terkait konten dan operasional penyiaran. Mengembangkan strategi konten berdasarkan analisis, data, audiens, dan tren pasar. Nextnya pengelola anggaran penyiaran produksi konten dan memastikan produktivitas program. Serta yang terakhir itu menghadapi situasi krisis atau masalah teknis yang kompleks dan merespon dengan solusi tepat. Kombinasi pengalaman dan pelatihan. Selain pengalaman di lapangan, seorang calon broadcast manager juga diharapkan untuk terus memperbarui pengetahuan mereka melalui pelatihan dan sertifikasi terkait manajemen penyiaran, teknologi baru, dan regulasi industri. Kesimpulannya adalah rata-rata diperlukan 5 hingga 10 tahun pengalaman dalam berbagai aspek teknis dan manajerial di industri penyiaran sebelum seseorang dapat kompeten untuk memegang jabatan broadcasting manager. Pengalaman tersebut harus mencakup aspek operasional, teknis, dan manajerial dengan fokus pada kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lingkungan penyiaran yang dinamis. Selanjutnya adalah jenjang karir. Berikut adalah jenjang karir yang ideal untuk seseorang yang ingin menduduki posisi broadcast manager. Jenjang karir ini mencakup tahapan mulai dari
Saya ulangi lagi ya Pak. Berikut adalah jenjang karir yang ideal untuk seseorang yang ingin menduduki posisi broadcast manager. Jenjang karir ini mencakup tahapan mulai dari posisi entry level hingga mencapai level manajerial dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengalaman berbagai aspek penyiaran. Yang pertama adalah entry level 0 sampai dengan 2 tahun pengalaman. Posisinya yaitu asisten produksi, teknisi penyiaran, editor, dan penulis skrip. Tanggung jawabnya yaitu membantu tim produksi dalam tugas sehari-hari seperti menyiapkan peralatan, mempersiapkan jadwal, dan mengorganisasi logistik produksi. Yang kedua, mempelajari dasar-dasar penyiaran dan teknologi yang digunakan serta proses produksi konten. Yang ketiga yaitu mengasah keterampilan teknis seperti editing audio, video, dan menulis naskah untuk program penyiaran. Tujuannya yaitu memahami proses produksi dari tahap perencanaan hingga pasca produksi dan memperoleh keterampilan teknis dasar di bidang penyiaran. Yang kedua yaitu mid level 5 sampai dengan 5 tahun pengalaman. Posisinya itu produser junior, koordinator produksi, operator studio, asisten direktur siaran. Tanggung jawabnya yaitu mengelola beberapa bagian dari proses produksi konten seperti koordinasi antara tim teknis dan kreatif, serta memastikan semua peralatan teknis berfungsi dengan baik. Lalu menyusun jadwal produksi, mengelola kru, serta menjaga kualitas siaran dan konten. Dan tugas dan mulai terlibat dalam pengambilan keputusan terkait format program dan aspek teknis siaran. Tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan dalam manajemen proyek dan pemahaman tentang seluruh siklus produksi siaran. Memperoleh pengalaman dalam mengelola tim produksi dan menangani masalah teknis siaran. Yang ketiga yaitu senior level 5 hingga 8 tahun pengalaman. Posisinya produser senior, supervisor penyiaran, manajer konten, dan kepala teknis penyiaran atau Head of Broadcaster Technical. Tanggung jawabnya yaitu memimpin proyek produksi besar, mengelola anggaran, jadwal, dan sumber daya, berkolaborasi dengan tim kreatif, pemasaran, dan teknis untuk mengembangkan program dan konten berkualitas tinggi. Lalu mengambil keputusan strategi terkait produksi konten, pengelolaan kru, serta alur kerja penyiaran. Lalu yang terakhir adalah memastikan bahwa semua proses penyiaran mematuhi regulasi dan standar industri. Tujuannya yaitu mengasah kemampuan kepemimpinan dan manajerial dalam mengelola produksi skala besar. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang perencanaan konten, distribusi multi-platform, dan strategi audiens. Jenjang karir yang keempat yaitu managerial level 8 hingga 10 tahun. Posisinya yaitu broadcasting manager, manajer produksi, manajer operasional penyiaran, hanya ada 3. Tanggung jawabnya itu bertanggung jawab penuh atas manajemen operasional penyiaran dari aspek teknis hingga konten dan sumber daya manusia, mengelola anggaran penyiaran, memimpin pengembangan strategi program, mengelola dan menyelesaikan masalah teknis atau krisis siaran, dan yang terakhir adalah mengoptimalkan distribusi konten melalui berbagai platform seperti TV, radio, streaming, dan media sosial. Tujuannya yaitu memimpin operasional penyiaran secara keseluruhan dan mengembangkan dan menerapkan strategi konten serta operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir ada yang kelima, executive level. Ini 10 ke atas ya, 10 tahun ke atas. Posisinya yaitu broadcasting director, head of broadcasting, director of content, VP atau vice president of broadcasting operation. Tanggung jawabnya itu mengambil keputusan strategi terkait visi dan arah penyiaran perusahaan, merancang strategi jangka panjang, berkolaborasi dengan departemen lain seperti pemasaran, keuangan, dan teknologi untuk mencapai target operasional, memimpin tim besar, dan bertanggung jawab atas inovasi konten dan distribusi. Tujuannya yaitu meningkatkan posisi
organisasi di industri penyiaran melalui inovasi konten dan teknologi, dan mengembangkan dan mengelola strategi bisnis yang komprehensif untuk kebutuhan jangka panjang. Kesimpulannya yaitu, untuk menduduki posisi broadcasting manager, seorang harus melalui pengalaman karir yang mencakup pengalaman teknis, manajerial, dan kepemimpinan dengan memulai dari posisi entry level dan terus mengembangkan keterampilan melalui berbagai posisi dan pelatihan. Seseorang dapat mencapai tingkat kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang broadcasting manager. Dan yang terakhir adalah program pengembangan broadcasting manager. Berikut adalah program pengembangan karir yang terstruktur sesuai dengan jenjang karir untuk mencapai posisi broadcasting manager. Program ini mencakup pelatihan, pengalaman kerja, dan keterampilan diperlukan pada tahap karir. Yang pertama adalah entry level 0 sampai 2 tahun. Tujuannya itu membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang penyiaran. Program pengembangannya yaitu pelatihan dasar penyiaran, pengalaman praktis, dan keterampilan yang diperoleh. Aktivitasnya yaitu mengikuti seminar dan workshop industri, dan membaca literatur penyiaran dan mengikuti berita industri terkini. Yang kedua yaitu mid level 2 hingga 5 tahun. Tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan manajerial dan teknis yang lebih mendalam. Program pengembangannya yaitu pelatihan manajemen produksi, pengalaman praktis, dan keterampilan yang diperoleh. Aktivitasnya yaitu menghadiri konferensi penyiaran untuk memperluas jaringan, mencari mentor di industri penyiaran untuk bimbingan. Yang ketiga adalah senior level 5 hingga 8 tahun. Tujuannya yaitu memperkuat kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategi. Programnya yaitu pelatihan kepemimpinan, pengalaman praktis, keterampilan yang diperoleh. Aktivitasnya yaitu mungkin bisa mengikuti pelatihan spesialisasi dalam produksi atau teknik penyiaran, berpartisipasi dalam proyek kolaboratif lintas departemen. Yang keempat yaitu managerial level 8 hingga 10 tahun. Tujuannya itu meningkatkan kemampuan dalam manajemen operasional dan strategi bisnis. Program pengembangannya yaitu pelatihan manajemen strategi, pengalaman praktis, dan keterampilan yang diperoleh. Aktivitasnya itu menjadi anggota asosiasi profesional di bidang penyiaran dan menjalin hubungan dengan pemimpin industri untuk berbagai praktis terbaik. Yang terakhir adalah eksekutif level 10 tahun ke atas. Tujuannya yaitu mengembangkan visi dan arah strategi untuk penyiaran. Program pengembangannya yaitu pelatihan eksekutif, pengalaman praktis, keterampilan yang diperoleh. Aktivitasnya yaitu menghadiri forum dan seminar tingkat tinggi dalam industri penyiaran dan berkontribusi dalam publikasi atau penelitian tentang tren dan masa depan penyiaran. Kesimpulannya yaitu, program pengembangan ini dirancang untuk membantu individu membangun keterampilan dan pengalaman yang diperlukan pada setiap jenjang karir menuju posisi broadcasting manager. Melalui pelatihan, pengalaman praktis, dan pengembangan keterampilan yang terus-menerus, calon broadcasting manager dapat mempersiapkan diri secara efektif untuk menghadapi dan peluang di industri penyiaran. Mungkin sampai sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang jelas, ataupun salah penyebutan kata-kata. Mungkin dari saya sekian, Pak dosen Damaruci. Terima kasih. Selamat malam.